Ya, silakan. Nama budaya Bante, izin bertanya. Jadi kalau anatta tidak ada aku, jadi siapakah atau apa yang terlahir kembali, Bante? Itu Bante, sekian. Yang terlahir lagi adalah potensi karma yang membentuk winyana, yang membentuk nama rupa, yang dipersepsikan secara keliru sebagai yang diri, yang aku. Jadi secara ringkasnya, siapa yang bertumimba lahir, pandangan keliru. Siapa yang mencapai nibbana, pandangan keliru. Jalan ada, tapi si pencapai jalan itu tidak ada. Just that. Ya Bante. Udah paham belum? Paham Bante. Nah, yang lainnya paham belum? Pengertian sebagai yang anatta itu kita mendengar sebuah pernyataan bijaksana dari sosok yang betul-betul telah mencapai kebijaksanaan. Dan kita setelah mendengar mau mengakomodir, mau mengakui itu sebagai kebenaran. Tetapi itu sendiri sebatas bagaimana kita punya pemahaman secara pemikiran. Tetapi dalam keseharian kita, sejauh apa pernyataan bijaksana itu betul-betul terrealisasi atau terterjemahkan dalam sikap hati kita, yaitu pikiran kita, cita kita, ada disertai dengan kebaikan, disertai dengan keburukan lebih banyaknya. Sudah sejauh apa itu sadar, dan keduanya itu, jangankan keburukan, kebaikan pun, kita harus sadari itu adalah sesuatu yang potensi untuk menderita. Terlebih lagi, dalam realisasi yang lebih mendalamnya adalah untuk setiap momen pikiran yang selalu ada sannya, yaitu pengerti, yaitu pengenal, pemaham, mengerti, oh ini pisang, oh ini semangka, oh ini kue, oh ini mangkok, oh ini makhluk hidup, oh ini wanita, oh ini tua, oh ini muda, oh ini tembem. Nah, itu sannya yang bermain, yaitu pengerti yang bermain. Dan sifatnya adalah naluriah, yaitu secara indrawi, jauh dari ciri-ciri pemahaman secara bijaksananya. Apa yang kita mengerti secara bijaksana sebatas pendengaran dan pemahaman, selesai sampai di situ. Itu seberangan atau dua hal yang berbeda dengan praktek keseharian kita yang masih lekat dengan, jangankan pandangan sebagai yang tidak ada diri, pandangan sebagai yang tidak kekal pun masih memungkinkan untuk lengket dalam diri kita. Seperti misalnya biasa kita mendengar dan tidak menyanggah, tidak menyangkal atas sebuah pernyataan. Anda bisa berbahagia di kehidupan ini itu karena pada kehidupan lampau Anda itu telah berbuat banyak kebajikan. Oleh karena itu, sudah semestinya Anda dalam kehidupan ini berbuat baik banyak-banyak agar Anda di kehidupan mendatang bisa berbahagia. Dengan mengerti ini sebagai kebenaran, itu adalah pandangan keliru secara Buddhis. Mengapa? Itu terselip satu cara pandang ekstrem yang menjadi ekstrem utama,
yaitu pandangan keliru sebagai yang kekal. Di mana bahwasanya aku di saat ini, dalam kehidupan ini, adalah juga aku di kehidupan lampau yang melakukan perbuatan baik. Dan adalah aku nanti di kehidupan mendatang yang akan menerima hasil dari yang aku sekarang ini lakukan pada kehidupan ini. Dan mengerti seperti ini, itu bertolak belakang dengan doktrin anicca, ketidakkekalan, apalagi tentang anatta. Bagaimana kita tidak mengerti diri, kuku, tubuh, kulit, jantung, otak, apalagi bukan sebagai milikku, aku, diriku. Jadi kita jangan setelah mendengar pernyataan bijaksana dari orang bijaksana, terus kemudian memposisikan diri sebagai orang bijaksana, tetapi di sisi yang lain kita masih terbelenggu oleh pandangan keliru secara pemikiran atau citanya dan secara sanyanya. Kalau istilah dharmanya itu namanya citta wipallasa dan sanya wipallasa. Kita didik wipallasa saja belum tentu kukuh. Yaitu meskipun mengerti mengerti 4 kebenaran Arya dengan sangat baik, bisa mengaitkannya dengan anicca dukkha anatta sedemikian rupa. Sejauh apa itu tanpa diselipi oleh keraguan dalam rentang waktu tertentu, atau mungkin alpa, atau mungkin mengabaikan. Hanya momen saat kita mendengar atau saat teringat, oh anatta, oh 4 kebenaran Arya, oh apa. Satu momen dan momen yang lain di antara tak terhitung momen-momen kemunculan pikiran yang lain. Nah, kita pakai sebagai patokan untuk menyikapi, keberadaan kita yang masih dikuasai oleh senyatanya itu oleh pengerti sanya yang keliru, yang serong, cita yang keliru, yang serong dengan lebih mengarah, lebih suka menyukai hal-hal buruk, terlebih gitu ya. Termasuk juga yang menyukai kebaikan-kebaikan begitu juga. Itu adalah saasawa, meskipun punya bahagia, yaitu bagian dari kebajikan, yaitu bagian dari seseorang itu yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Kata punya, nama lain dari kebahagiaan, kebajikan itu. Punya bahagia, dari itu adalah bagian dari kebajikan, bagian dari kebahagiaan. Tapi adalah saasawa, yaitu apa? Kebaikan-kebaikan itu masih ada sertaan asawa, kama asawa, ya, bawa asawa dan awija asawa. Kalau mau dirinci menjadi 4 ya ditambah didi asawa sebagai yang ketiga. Itu masih ada asawa dalam kita berbuat baik, berdana, menjalankan sila, tahu malu, tutur kata yang baik, rendah hati, tahu budi jasa, apapun, ya, menjalankan sila dengan baik, ya, berpuas atas hal yang diri miliki, sampai bermeditasi tingkat jana ke-4 sekalipun, jana ke-8 sekalipun, belum lepas dari yang namanya pandangan keliru. Kembali lagi pada simpulannya, yaitu kita yang berada dalam kondisi terbatas dari sisi
pemahaman secara lurusnya, baik secara sanya, secara cita, secara memang bahasa Dharma agak sulit sih ya. Itu tepatnya, tapi kalau disampaikan itu melulu begitu saja mungkin kurang begitu paham ya. Secara sanya, secara cita bagaimana? Ya. Perlu waktu sih memang ya untuk mengerti secara sanya itu seperti apa. Meskipun kita mengerti kebenaran Arya, menghafal, memahami, mengembangkan berturut-turut begitu ya, tetap begitu turun dari tempat meditasi, makan, lihat cumi-cumi ya, melihat cumi-cumi sebagai cumi-cumi. Melihat cumi-cumi yang ada bumbu sedemikian rupa, juga mengerti sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang menarik. Dan itu adalah permainan sanya semua. Dan kita terbelenggu oleh itu masih. Jadi kita tidak bisa menempatkan diri sebagai yang orang bijaksana itu katakan untuk menyikapi keberadaan diri sesungguhnya ya yang masih terbelenggu oleh ketiga jenis wipalasa itu. Titik wipalasa, cita wipalasa, dan sanya wipalasa. Cara ya penyimpangan secara pandangan yaitu mengarah ke pandangan keliru, penyimpangan secara cita yaitu menyertakan cita yang sifatnya itu ya masih dikuasai oleh loba dan dosa. Dan penyimpangan secara sanya yaitu memandang sebagai yang nica, yang kekal, yang suka, bahagia, dan yang atta, yang ada diri. Sehingga dikatakan jalan itu ada, jalan itu berupa dharma dengan panyati. Sama titik, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta. Ada di situ. Jalan menujunya ada. Tapi si penempuh jalan tidak ada. Oleh karena apa? Sesungguhnya yang sedang menempuh jalan itu sesuatu keberadaan, yaitu satu onggokan yang selain anicca dan dukkha adalah anatta, tidak ada diri. Kenyataannya adalah demikian itu. Jadi kalau tidak ada diri, kosong, semu, tidak berpemilik di luar kuasa, siapa yang berjalan? Siapa yang berlatih? Yang berlatih adalah siapa? Pandangan keliru. Hanya saja bekal pandangan keliru yang juga disertakan juga nilai-nilai kebijaksanaan secara titik, secara cara pandang benar, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Nah, masuk pada tingkatan spiritual lebih tinggi, sampai akhirnya lebih intensif, lebih durasinya lebih sering lagi, Sehingga sampai pada momen atau pada situasi setiap momen kemunculan cita pikiran itu ya telah diwarnai oleh pandangan yang benar baik secara titik cita maupun sanya itu baru dikatakan sebagai ya orang yang telah tuntas dalam pelaksanaan kehidupan luhurnya. Makin dijelaskan makin bingung. Ada pertanyaan lanjutan tentang hal ini?
Belum puas, silakan. Ya, silakan jawab sendiri juga. Jadi seperti yang dijelaskan tadi itu kan terkait dengan pandangan terhadap kemenjadian dan kemusnahan itu secara otomatis yang namanya kemunculan dan kepadaman itu kita juga antara kemunculan dan kepadaman juga perlu pemahaman lebih lanjut dalam arti Tentu pemahaman lebih lanjutnya apa? Tidak menganggap kemunculan sebagai kemunculan, tidak menganggap kepadaman sebagai kepadaman. Soalnya dengan menganggap kemunculan sebagai kemunculan, sudah terselip secara tanpa sadar, ikut di sana itu adalah pandangan sebagai yang ada diri terhadap atau atas kemunculan. Bahwa kemunculan itu ada diri, ada inti dalam kemunculan, ada diri dalam kepadaman. Harus sampai ke situ. Menganggap anicca sebagai sesuatu yang anicca, dalam arti anicca itu ada inti, itu juga memungkinkan terjadi pada seseorang, dan itu adalah pandangan keliru. Kemunculan kepadaman itu kan nama lain dari anicca kan ya. Sewaktu terjadi anicca itu, yang terjadi itu api yang terbakar, kayu yang terbakar oleh api, itu sebuah kemunculan atau sebuah kepadaman? tidak tahu. Siapa yang ini apa namanya mengerti bahwa itu adalah kepadaman? Jadi kayu yang mulai terbakar oleh api, makin lama makin sedikit begitu, itu proses kemunculan atau kepadaman? Dua-duanya terjadi di situ. Arang sedikit demi sedikit, setahap demi setahap mengalami kemunculan, mengalami kelahiran. Di sisi yang lain, kayunya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap mengalami kepadaman. Dan sesungguhnya yang namanya anicca itu real tidak? Relatif. Dan itu hanya sebutan saja tentang anicca. Soalnya semuanya itu kalau mau ditilik lebih dalam lagi, keberadaannya itu adalah ya secara ultimate-nya, secara hakikinya itu adalah ketidakadadirian, dalam arti itu semu, kosong, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Sudah cukup menjawab. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk supaya kita itu tidak terjebak dalam pandangan itu? Dengan sering mengulang ajaran Sang Buddha, mengingatnya, merapalkannya, memasukkannya ke dalam hati, manasa nupekita, titik ya supati widha, menembusnya secara titik, secara pandangan. Dan setelah itu, pandangan ini yang sudah benar ini di bawitaba, yaitu dikembangkan. Kembangkannya bagaimana? Melalui sama wayama, sama sati, sama samadhi. Oke? Nah. Cukup ya? Nanti lama-lama jadi sesi ceramah satu. Sapitiyo viwajanto